berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu acara andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu dengan salah seorang tokoh Garut. Beliau sangat aktivis berpengalaman di partai, di pengusaha dan sebagainya. Beliau adalah Bapak Haji Nadiman. Selamat sore Pak Haji Nadiman. Selamat sore. Alhamdulillah kita akan buat siapa beliau, apa kapasitasnya, bagaimana misi ke depan untuk membangun Garut. Silakan Pak Haji disampaikan kepada pemirsa tentang biografi Pak Haji dari awal lahir, nama orang tua dan sampai sekarang ini. Silakan. Terima kasih Pak. Kami adalah lahir dari sebuah keluarga kecil di sekitar Garut Kota. Ya. Jadi posisinya kita ada di sekitar Garut Kota, lahir di Garut, kemudian besar di Garut, dan sampai hari ini tinggal di Garut. Di Garut. Kecuali waktu zaman sekolah, Ya. keluar ke Bandung. Artinya kita tentang Garut itu paham dari A sampai Z. Kenapa? Ya, karena kita lahir dan besar sampai hari ini pun kita hidup di Garut. Kita ini lahir dari keluarga kecil, kemudian yang latar belakang orang tua adalah sebagai petani. Nah, kemudian saya punya pemikiran bahwa saya tidak harus jadi petani seperti orang tua, tapi kita jadi harus pengusaha. keluar yang berbeda. Akhirnya kita berusaha dari waktu sekolah, kita udah mulai berusaha, mulai melakukan usaha, melakukan bisnis lah. Seperti itu. Kita bisnis kita dari benar-benar nol, kita mulai dan hari ini alhamdulillah kita punya berbagai macam bisnis. Kemudian setelah itu kita karena ada sesuatu dari sejak kecil kita suka berorganisasi, dan akhirnya sampai hari ini kita menjadi anggota DPRD. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau saya lihat biografi Pak Dewan pun beberapa kali pengalaman di beberapa partai politik itu, apa yang menjadi dasar itu Pak? Partai itu bukan apa-apa. Partai itu adalah pengangkatan. Katakanlah mobil. Kita mau ke Jakarta, mau pakai mobil apapun pastinya. Karena mau pakai Ferry, mau pakai Honda, mau pakai Mercy, mau pakai apapun bisa nyampe. Tapi niatannya dulu seperti apa, yang penting niatannya untuk mengabdi, insya Allah akan sampai ke tujuan. Kalau urusan partai itu bukan dari masalah. Partai itu pun yang mengantarkan seseorang bisa menjadi anggota DPR. Mau partai apapun boleh hari itu. Tidak mesti di satu partai ya. Satu partai. Berhubung memang apapun hari ini Garut adalah yang menangnya ada Partai Golkar, dan kebetulan kami punya keterkaitan dengan itu, ya akhirnya kami berlaku di Partai Golkar. Kira-kira seperti itu. Iya, mantap. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Stop Pak. Kita lanjutkan acara Kutang, Kupas Tuntas Calon Bintang. Ya, di sini alhamdulillah Pak Nadiman juga hari ini dapat informasi dipercaya menjadi Ketua Kosgoro. Apa misi Pak Nadiman untuk memegang kendali Kosgoro Pak? Terima kasih Pak Aed. Kosgoro itu adalah sebuah organisasi pendiri dari Partai Golkar. Partai Golkar itu didirikan oleh tiga organisasi. Ada salah satunya Kosgoro, kemudian Soksi, sama NKGR. Jadi ini adalah tiga pendiri. Kemudian ada lagi yang didirikan dan lain sebagainya. Jadi Golkar itu sangat lengkap dari organisasi ini. Pendukungnya. Artinya dari tiga ini kenapa kami masuk Kosgoro? Karena punya keterkaitan. Tadi kita sebagai pengusaha yang biasa urusannya dengan keorganisasian paham tentang itu. Jadi bagaimana membesarkan organisasi, dan kita punya kewajiban untuk membesarkan organisasi sekaligus membesarkan partai. Itu kira-kira apa ya?
Nah, mungkin ada maksud dan tujuan. Nah, di samping Bapak anggota DPR di fraksi Golkar sekarang memegang Kosgoro, barangkali ke depan Bapak ada misi bagaimana membangun Garut ke depan seperti apa menurut pandangan Bapak selaku orang politisi, Pak? Ya, kita ini hal itu kembali ke masing-masing. Bahwa setiap orang akan melihat kondisinya Garut itu seperti apa. Cuma seseorang itu tergantung kepada track record dan pengalaman, di mana bisa membandingkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek itu ada pembanding. Baik di dalam kita sendiri di Indonesia, kemudian di luar, bagaimana tata kelola pemerintahan. Itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat ke kiri, ke kanan, ada kabupaten lain, kemudian agak jauh ke sana, itu kan bagaimana Pak Aib sendiri merasakan. Kita nggak perlu jelaskan satu persatu seperti itu. Udah masing-masing paham. Nah, ini kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai warga Garut, bagaimana merubah ini yang dari kurang baik menjadi lebih baik, kemudian yang baik menjadi lebih baik sekali. Itu kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah kewajiban dan rasa keterpanggilan dari seseorang. Mungkin sebagai anggota DPR kan ada tugas dan fungsi, di antaranya adalah legislasi, budgeting, dan controlling. Nah, bagaimana Bapak melihat di era kepemimpinan hari ini selama 2 periode ini justru Kabupaten Garut masih dikategorikan daerah tertinggal, bahkan kategori miskin ekstrim. Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya, itulah makanya kita ini kewajiban kali ini sebagai DPR memperhatikan tadi ada kewajiban kita sebagai penting, harus menganggarkan dengan yang benar, kemudian kita mengawasi juga harus mengawasi dengan baik, kemudian membuat aturan pun harus aturan yang sesuai untuk kepentingan Kabupaten Garut. Artinya membuat perdanya yang mendorong, kira-kira seperti itu. Contoh kita lakukan membuat perda pesantren, kemudian perda kesehatan. Karena kita punya moral bagaimana tadi bahwa masyarakat Garut itu harus dibangun dari sisi ininya sebenarnya gitu. Kalau ininya nggak dibangun mau apa? Anak-anak kita nanti ke depan. Kemudian kalau dari sisi kesehatan pun kita nggak dibangun, nggak diperbaiki, mau jadi bangsa apa nanti ke depan? Nggak baik, nggak sehat. Kira-kira seperti itu. Sebagai contoh itu. Untuk IPM sendiri bagaimana Bapak melihat, Pak? IPM itu nggak usah dipikirin macam-macam. Jalani aja kalau kita berbuat tadi. Pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, infrastrukturnya bagus, otomatis nggak usah dipikirin ini itu Pak. Bagaimana jalanin yang benar, nanti itu urusan di belakang. Itu adalah sebab akibat. Kalau kita melakukan yang baik, masa dapat penilaian yang jelek? Apain sih? Susah sama. Biasa. Seperti itulah. Nah, itu kondisinya seperti itu. Karena kita nggak jadi anggota DPR, nggak itu ya kita ngerti tentang itu. Cuman kan yang namanya DPR nggak bisa sendiri, kolegial. Itulah kira-kira. Nggak perlu dijelasin oleh saya. Oke, pemirsa yang berbahagia, luar biasa kita ngobrol direct dengan Pak Haji Nadiman. Kita lanjut acara kupas tuntas berikutnya. Pak Haji sekarang akan memasuki pileg. Saya melihat di baliho-baliho kok Pak Haji tidak nyalek. Apa kok tidak nyalek sementara orang berbondong-bondong ingin menjadi caleg lain? Apakah Pak Haji sudah bosan menjadi anggota dewan atau ada tujuan lain Pak Haji? Silakan dijelaskan ke pemirsa. Terima kasih Pak Aib. Urusan nyalek, masing-masing orang punya perhitungan, punya analisis, punya perhitungan dan punya analisis tersendiri. Artinya ada yang mau nyalek lagi, ada yang tidak. Di antara anggota DPR juga seperti itu. Ada beberapa orang yang nggak nyalek, artinya mau berhenti, mau kembali ke kehidupannya masing-masing. Termasuklah salah satu saya. Cuma sebelum itu saya juga ada tujuan yang lain, yang lebih mulia menurut saya. Artinya kita selain hidup
sebagai anggota DPR, mungkin kita bisa mengambil di wilayah yang berbeda. Artinya mungkin yang bisa mengambil kebijakan langsung. Kira-kira seperti itulah. Masa penjelasan langsung. Iya, mantap. Itu Tapi berarti mungkin Pak Pak Haji sendiri mendorong malah putranya untuk menjadi dewan gitu ya? Ya, itu saya tidak mendorong sebenarnya. Saya tuh nggak mau. Cuma waktu saya tanya ke beliau, anak saya mau sekolah kemana, jawabannya mau masuk politik. Oh, Stres jawab sebagai orang tua. Tapi artinya ya, kita tidak juga harus jadi beban buat kita sebagai orang tua. Tapi yang orang tua yang baik saya pikir tadi mendorong bagaimana kita itu hidup dimanapun lah saya silakan, tapi hidup yang bisa mengabdi untuk anak bangsanya. Pak Haji selaku orang Golkar, bagaimana Pak Haji melihat prospek 2024 raihan Golkar? Apakah naik, kurang atau bagaimana? Melihat konsentrasi hari ini. Golkar itu waktu itu punya target di Musda sama Rakerda, Ya. bahwa kita harus naik kursinya. Kita dibebanin oleh DPD dan DPP Berapa kursi? naik 11 kursi. 11 kursi dari 8 ya. Dari 8 menjadi 11. Kita harapkan seperti itu. Kalaupun apa yang terjadi itu kembali ke tadi pimpinan yang ada di Kabupaten Garut. Tapi mudah-mudahan minimal kita itu tetap maksimal kita bisa naik sesuai dengan apa yang kita prediksi. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau Golkar misalkan suaranya tetap 8 ya, apakah nanti di Pilkada Garut akan koalisi barangkali? Bagaimana Pak Dewan? Kalau urusan itu ya pasti. Kalau 8 itu mau nggak mau harus berkurang. Kurang ya? Karena kurang 2. Artinya harus ditambah. Dan yang namanya pilkada itu tidak bisa berdiri satu partai. Tetap aja lah kita harus koalisi dengan yang lain. Karena itu harus saling menentukan, saling mendukung, saling menyokong. Yang penting bagaimana kita berhasil untuk menjadi pimpinan daerah sekaligus merubah kondisi Garut yang hari ini seperti ini. Itu kira Pak Ayat. Siap. Terakhir Pak, tentang capres barangkali coba pandangan Bapak seperti apa capres hari ini Pak? Kalau masalah capres ini Golkar ini tidak punya kader asli, tapi Golkar mendukung Gibran Rakabumi Raka di kemarin di Golkar waktu Rapimnas mendukung Gibran untuk maju jadi cawapres, dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Artinya Golkar mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ya ini mau nggak mau dan wajib punya kader untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini. Artinya 2024 kita wajib dan kita sudah ditugaskan oleh DPP untuk mendukung beliau, itu kira-kira. Karena mau nggak mau itu adalah keputusan partai yang harus diikuti oleh anggotanya, oleh kadernya. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak mendukung itu, artinya kadernya kader yang melanggar. Kita tidak mau seperti itu. Pasti kita dukung sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pimpinan partai. Kira-kira seperti itu, Pak. Terakhir, harapan terakhir untuk sukses pemilu 2024 Pak, kepada masyarakat, silakan. Kita berharap sukses pemilu 2024 itu sukses Pilpres, sukses Pileg. Jadi Golkar harus menang, kemudian menang di pusat, menang di provinsi, menang di kabupaten kota, dan sekaligus mudah-mudahan Golkar juga menang di pilkada untuk 2024 ini. Oke. Terima kasih pemirsa, sedikit kita ngobrol bareng dengan Pak Nadiman.
Mudah-mudahan dengan obrol santai ini bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat siapa yang harus dipilih, baik itu anggota DPR ataupun untuk calon presiden nanti tanggal 14 Februari. Oke, kita ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.